Para pemimpin NATO mengatakan pada Selasa 11 Juli 2023 bahwa Ukraina harus dapat bergabung dengan aliansi militer di masa depan. Tetapi NATO tidak langsung menawarkan Ukraina untuk bergabung dan membuat marah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Para pemimpin bertemu pada pertemuan puncak di ibu kota Lituania, Vilnius, ketika pasukan Ukraina berjuang untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dalam serangan balasan terhadap pasukan invasi Rusia yang menduduki beberapa bagian negara itu. Para pemimpin mengatakan dalam sebuah deklarasi, masa depan Ukraina ada di NATO, tetapi mereka tidak memberikan batas waktu untuk proses tersebut. Kami akan berada dalam posisi untuk menyampaikan undangan ke Ukraina untuk bergabung dengan aliansi ketika sekutu setuju dan persyaratan terpenuhi. Kata pernyataan itu, tanpa menyebutkan persyaratan yang harus dipenuhi Ukraina. NATO benar-benar membatalkan persyaratan bagi Ukraina untuk memenuhi apa yang disebut rencana aksi keanggotaan, yang secara efektif menghilangkan rintangan dalam perjalanan Kiev ke dalam aliansi. Bahkan sebelum pengumuman deklarasi, Zelensky telah menyerang para pemimpin NATO. Belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak masuk akal ketika kerangka waktu tidak ditetapkan, baik untuk undangan maupun keanggotaan Ukraina, kata Zelensky sebelum tiba di Vilnius sebagai tamu istimewa. Berbicara pada rapat umum di Vilnius pada hari Selasa, Zelensky menyuarakan kekecewaannya karena Ukraina tidak diundang untuk bergabung dengan NATO. NATO akan membuat Ukraina lebih aman, Ukraina akan membuat NATO lebih kuat, katanya kepada ribuan orang, banyak yang mengibarkan bendera Ukraina. Saya melakukan perjalanan ke sini hari ini dengan keyakinan pada sebuah keputusan. Dengan keyakinan pada mitra, dengan keyakinan pada NATO yang kuat, ucapnya. Saya berharap keyakinan ini menjadi suatu kepastian. Kepastian dalam keputusan yang pantas kita semua dapatkan dan yang diharapkan setiap prajurit kita, setiap warga negara kita, setiap ibu kita, setiap anak kita. Apakah ini keinginan yang terlalu besar? Dia bertanya. Sikap NATO menyoroti perpecahan di antara 31 anggotanya karena memberikan tanggal atau undangan langsung bagi Ukraina untuk bergabung. Kiev telah mendorong untuk masuk dengan cepat, diikat dengan jaminan keamanan, bahkan sejak sebelum Rusia melancarkan invasi pada Februari 2022. Anggota NATO di Eropa Timur telah mendukung seruan Kiev dengan alasan bahwa membawa Ukraina di bawah payung keamanan NATO adalah cara terbaik untuk mencegah Rusia menyerang lagi. Negara-negara seperti AS dan Jerman lebih berhati-hati, waspada terhadap tindakan apapun yang mereka khawatirkan dapat menarik NATO ke dalam konflik langsung dengan Rusia. Deklarasi NATO mengatakan, kami menegaskan kembali solidaritas kami yang tak tergoyahkan dengan pemerintah dan rakyat Ukraina dalam pembelaan heroik bangsa mereka, tanah mereka dan nilai-nilai bersama kami. Sementara dalam bahasa yang keras terhadap Moskow, dikatakan, Federasi Rusia adalah ancaman paling signifikan dan langsung terhadap keamanan sekutu dan perdamaian serta stabilitas di kawasan Euro-Atlantik. Ditanya tentang kritik Zelensky, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pada konferensi pers, tidak pernah ada pesan yang lebih kuat dari NATO kapanpun, baik dalam hal pesan politik tentang jalan ke depan untuk menjadi anggota maupun dukungan konkret dari NATO. Dia mengatakan aksesi sebelumnya ke NATO tidak disertai dengan garis waktu. Mereka berdasarkan kondisi, selalu begitu, katanya. Zelensky mencetak kemenangan di tempat lain. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan Paris akan mulai memasok rudal jelajah jarak jauh setelah pengumuman serupa oleh Inggris. Ini akan memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang pasukan dan pasokan Rusia jauh di belakang garis depan. Jerman mengumumkan bantuan baru senilai 700 juta euro, termasuk 2 peluncur rudal pertahanan udara Patriot dan lebih banyak tank serta kendaraan tempur. KTT itu juga didukung oleh prospek Swedia bergabung dengan NATO sebagai anggota terbarunya setelah Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Senin tiba-tiba membatalkan keberatannya terhadap langkah tersebut.
sambil mendorong untuk menghidupkan kembali pembicaraan bagi Turki untuk bergabung dengan UE.